Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana cuaca kita hari ini? Cerah ini. Cerah banget ya, cerah hati gue. Cerah hati. Wah, mendukung terus, harus mendukung terus. Jadi cuaca mendung, badai, hujan itu harus selalu semangat. Ya. Jangan melempem karena cuaca, nggak boleh, ya. Memang kalau karu diri tergantung cuaca. Datang duluan dia kak sebelum. Aduh, semangat ya. Katanya malah muda. Ya, Suaranya tes cek. Oh ya. Ya, selamat datang kembali teman-teman di tempat nongkrong kita di podcast @ngaji.g. Ya, tempat di mana kita bakal bahas hal-hal yang sering banget kita lakuin tentunya. Sering. Jangan tiap hari. Tapi jarang banget kita pikirin masalahnya itu. Maka di sini tuh kita mau ngobrolin, mikirin yang sering kita lakuin juga. Jadi relate gitu. Bahasan kita selalu insyaallah. Dan hari ini tuh topiknya lumayan sensitif nih, ya. Apalagi buat lo pada yang tiap minggu bilang aku tuh butuh healing, weh. Kasih aku kesempatan untuk healing, weh. Padahal baru semalam rebahan syariah. Gawat, ya. Ya, kita bakal ngomongin tentang apa? Self love. Ya, jadi beneran perlu atau cuma alasan mager? Ya. Jadi beneran nggak ini? Sebenarnya mencintai diri itu beneran perlu nggak sih? Atau cuma jadi tameng aja, jadi alasan doang? Perlu. Boleh dijawab langsung ya, habis kita ditutup selesai nih acara ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tahu kita siapa, weh kita siapa? Ya, kepoin aja kita di Instagram @ngaji.g. Ya, kita di sini setiap Sabtu jam 4 sebenarnya kumpulnya, mulainya 4:30 sampai maghrib insyaallah kita ngobrol-ngobrol di sini, dapat kopi gratis, ya tis pokoknya, bawa pulang sama wadah-wadahnya. Tapi jangan buang sampah semua. Ya, buang sampah tetap ada tempatnya. Nah, jadi sekarang tuh kata apa tadi, self love itu udah kayak mantra sakti. Jadi mantra sakti. Capek kerja, self love dulu lah, gue. Lagi pusing, aku butuh me time, gue. Baru gajian, belanja dikit gak apa-apa dong, kan self love. Tapi akhir bulan malah self debit, gue. Alias utang. Gimana? Jadi ini menurut gue masalah ya, bagi untuk anak muda. Ya, self love ini bener gak sih dalam sudut pandang agama kita khususnya? Karena kita punya agama Islam yang luar biasa banget ya. Dari WC, dari nasi jatuh, semua hal sepele itu diatur dalam Islam. Sampai hal yang paling besar, negaraan itu diatur. Nah, maka kita hari ini mau denger nih, mau ngobrol bareng-bareng ya. Masih semuanya di sini saling mencintai diri sendiri ya, bukan diri. Jangan cinta sesama jenis, nggak boleh. Cinta yang di rumah boleh kalau belum punya. Kalau belum punya berusaha. Di rumah. Ibu di rumah. Dan lucunya ada yang lucu nih, jadi kalau dulu orang bilang itu rebahan itu males, ya kan? Sekarang tinggal ubah caption jadi self love healing. Langsung auto estetik, ya. Jadi estetik. Memang itu tadi ya, sekarang ini zaman udah luar biasa, jadi samar-samar semua. Tapi pernah gak sih lo orang mikir apa itu tuh beneran bentuk sayang sama diri sendiri, atau sebenarnya cuman cara halus buat ngelindungin diri dari rasa bersalah karena males, boros, atau kabur dari tanggung jawab? Bener nggak? Jadi sebenarnya self love itu sudut pandang orang gimana? Mencintai diri sendiri. Dalam arti saat ini ya, yang saat ini tuh sering disebut-sebutkan gitu. Jadi dengan bahasa healing, dengan bahasa me time, itu kan ujung-ujungnya self love gitu. Dengan bahasa tadi juga termasuk akhirnya dia belanja jor-joran, reward. Self reward. Nah, itu sudut pandang orang gimana itu? Itu sebenarnya. Tapi kalau self reward berguna gitu, bermanfaat ya
kemungkinan nggak apa-apa sih kan. Mungkin nggak apa-apa. Iya, kayak maksudnya hal-hal yang bermanfaat ya. Apa misalkan kamera kan, tapi untuk dakwah gitu kan, itu kan bermanfaat gitu kan. Oh iya, jadi Ya, kalau memang di bidang itu memang itu apa ya, di bidang pekerjaannya yang menunjang produktivitas dia gitu. Iya, setuju gua. Jadi ibaratnya ya memang sesuai dengan passion dia, dan dia juga memang apa ya, butuh di situ Iya, ya, bukan betul. cuma ingin ya. Tapi bukan yang kayak mubazir, kalau misalkan dia udah punya tapi dia nambah lagi dan nggak bermanfaat, nah itu. Tapi kadang keinginan ketika udah beli, udah setelahnya udah kayak kepuasan saat gitu loh, Kak. Nah, ini tadi kita harus tahu ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, Ya. Karena kebutuhan dan keinginan itu beda tipis ya. Orang menganggapnya masih sama. Jadi ini benar. Jadi iya. kebutuhan itu yang apa, jarang diinginkan sama orang. Kita butuh makan nasi nih. Lewat depan kita ada martabak, ada apa lagi? Ada es kopi. bukan kopi Dika ya. Kopi sendiri. Malah beli martabak sama kopi, ujung-ujungnya dia besoknya atau pulangnya masih lapar, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan gitu. Akhirnya beli nasi lagi, akhirnya pengeluarannya banyak, Dua kali lipat gitu. belum ya. lagi kena penyakit. Nah, jadi itu sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu sebenarnya bukan self reward, jadi bukan apa, self love, tapi apa, menzolimi diri sendiri. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bahas semuanya. Semuanya nih. Dari sisi lucunya ya tadi ya, dari sisi nyentilnya sampai sisi spiritualnya juga. Karena ternyata self love itu nggak sesederhana itu, ya, nggak sederhana me time doang. Ada loh self love yang malah bikin hidup makin stuck, nggak maju-maju situ-situ aja. Jadi buat lo pada yang sekarang lagi dengerin ya, sambil rebahan yang di rumahnya, ya, ambil ngopi ya, santai aja ya, nggak apa-apa. Jangan langsung berdiri, wah gue nggak mau lah, gue nggak mau self love. Jangan takut ya. Tapi pastiin aja nanti abis ini kamu dapat sesuatu yang bisa bikin lo pada bangkit lagi setelah ini ya, insya Allah. Bukan malah makin nempel di kasur. Nah, oke, siap ya, ambil posisi Bang Yamat. Nah, jadi beneran perlu atau enggak? Jawabannya ada di Sandra Karang. Tergantung kebutuhan. Ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Terus ya, aku bazir gitu kan. Udah mampu. Ya, saya gitu yang utang gitu kan. Pinjol. Nah, itu jadi pinjol itu salah satu penyebabnya karena self love juga. Dia katakan ya, ini perlu, ini saya mencintai diri saya sendiri, jadi saya butuh itu, saya harus pinjam. Kapan lagi kalau maksud lagi nanti ya 10-10 ya. Itu gitu tuh. Jadi salah satu yang harus kita hindari itu tadi ya, marketplace itu, apalagi yang angkat diskon itu, khususnya perempuan ya, itu kalau lagi ada duit jauh-jauhin lah. Jadi benar-benar kalau bisa ya. Nah, jadi segmen kita pertama ini kita bakal kupas tren di TikTok ini di TikTok dan Instagram ya. Ada tren skincare ya kan, healing trip dan solo date. Nggak tahu tuh solo date itu gimana? Solo date itu gimana? Oh, mungkin Ya untuk yang jomblo kayaknya ya. Me time jadi solo date. Iya, jadi dia kencan sendiri. Jadi ya tadi bahasa lain jadi solo date. Jadi dia lagi happy gitu dengan kesendiriannya. Ya, jadi dulu orang tua nyebutnya itu apa? Ini merawat diri kan. Sekarang jadi self love. Beda tipis, cuma beda masih zamannya. Jadi apakah ini kebutuhan sehat
atau sekedar ikut-ikutan tren sih? Ya, kira-kira. Pasti banyak yang bilang ini FOMO, kan? Ikut-ikutan tren aja. Ketika FOMO tapi bisa membawa ini ya, ke arah yang mana. Filter, jadi harus punya filter, ya. Karena arus sekarang makin kencang, kita harus punya filter. Nah, di sini ada apa? Ada yang bilang ini, seseorang bilang, aku tiap bulan beli barang mahal, bilangnya self love, tapi utangnya nambah terus, ya kan? Kemudian aku butuh self love, tapi orang rumah bilang aku egois, gitu. Dua orang ini. Jadi ada dua sisi nih. Jadi satu, dia menzolimi dirinya sendiri dengan orang kaya. Nah ini apa ya? Kita nyata. Ada dua kubu ini yang sering bilang gitu. Jadi satu dari sudut pandang orang yang lihatnya. Nah satu dari sudut pandang ya diri sendiri ngerasain utangnya nambah terus nih gara-gara self love tadi. Jadi nggak self love malah. Nah, jawabannya udah ketemu ya. Yang pertama dengan dia mencintai dirinya, dia penuhi, dia carilah semua keinginan dia tadi ya. Padahal dia nggak Jadi butuh. kayak, benar, jadi kayak kesenangan kepuasan sesaat. Gitu. Iya. Ini Besoknya pusing, banyak lagi ya. pay letter ya. Dikejar-kejar lagi. Pre-love. Oh iya, karena pre-love. Bahasanya pre-love ya. Nah, kayak barang-barang bekas gitu, nah, yang udah nggak pakai. Nah, jual. Pre-love itu barang bekas ya. Oh iya. Thrifting. Ini pencinta kuning, sahabat kuning. Ya. Al-Fatih, Muhammad Ali. Jadi ada perlu dibedain ya. Batasan itu fungsinya apa? Kalau lu lagi jalan nih, mobil nih, kemudian lewat jurang. Pengerem lah jatuhnya. Nah, kalau ada pagar, lu bakal lebih rasa aman nggak? Dibanding lewat jalan yang di jurang sekelilingnya nggak ada pagar. Jadi Tameng. Islam ini membawa batasan. Artinya bermanfaat nggak batasan itu? Bermanfaat aja, kok bermanfaat banget. Bermanfaat banget, kan? Melindungin kita, ya 24 jam. Nah, bayangin 24 jam kita dilindungin sama Allah dengan namanya syariat. Nah, dan itu harus dipelajarin Dan diamalkan setelahnya. Dipelajari aja ya kak ya. Wah enak banget nih, gua belum tahu jadi gua nggak usah ngamalin. Iya. Dipelajari nggak diamalkan, wah lebih ini tuh konsekuensinya lebih berat ya kak. Nah kalau gua ngeliat self love yang benar itu, ya gua coba ngasih tanggapan ya, mungkin teman-teman juga nanti boleh tanggapan. Ya prinsip yang sehatnya ya pertama tuh kalau soal rebahan ya, istirahat. Orang bilang itu self love kan, healing atau apa, istirahat ya tadi ya. Yang benar itu cukup, bukan berlebihan. Lu pernah nggak baca sejarah ulama-ulama itu, orang-orang soleh terdahulu tuh tidurnya bahkan bayangin sehari tuh bisa cuma 1 jam. Tapi berkualitas. Bener loh, bayangin, gue juga gak mikir masa bisa ya, tapi dia hidup normal, sehat, bahkan mengeluarkan banyak karya, umurnya panjang. Cari tahu lah, banyak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tidur di waktu yang tepat dan berkualitas. Tidurnya kapan? Ba'da Isya. Tidur secukupnya. Dia tuh bangun paling tidur 10 menit kali, jangan-jangan ya. Jam 8, jam 9 udah bangun. Kemudian sebelum sholat, dia sholat tahajud sebelum subuh dia tidur sebentar. Mungkin dapat 30 menit. Udah 40 menit dia tidur. Udah itu sebelum zuhur dia tidur lagi 10 menit. Udah 50 menit. Berarti cuma 50 menit dia tidur. Jadi jatuhnya tidurnya
bersambungnya. Tidurnya berkualitas. Jadi tidur. Enggak di satu Tapi pernah nggak waktu. sih ngerasain tidur sebentar tapi enak gitu? Pernah. Nah itu tidur yang Nah, begitu kali. Berarti bukan kayak yang dibilang Iya, dokter tidur gitu siang. kan. Kalau kelamaan pusing kepala ya malah. Jam katanya. Tergantung, lagi-lagi ya. Ini namanya berkahnya waktu. Dalam Islam itu, ya dalam Islam itu luar biasa. Kalau kita manfaatkan waktu kita tuh untuk yang bermanfaat, kesibukan kita tuh malah menyehatkan tubuh kita. Itu kita percaya itu. Dan gua ngerasain itu gitu. Alhamdulillah itu udah terbukti sama orang-orang terdahulu yang soleh. Jadi kalau tidurnya cuma 3 jam, ya kan? Tapi berkualitas sisanya. Tapi kerjanya dia bukan lakukan kebaikan, mabar aja. Kemudian ngobrolin perkara yang gak jelas. Atau pokoknya gosipin orang aja. Kira-kira tidurnya segitu cukup nggak? Kata dokter, bikin sakit ini orang. Tidur kayak gitu kamu lama-lama mati nanti. Tapi begadang boleh kalau perkara Iya, itu kebaikan, ya. kita percaya itunya. Karena kata Allah aja dalam surah Al-Baqarah tuh terkait kalau kita mau jadi pintar tuh kita disuruh bertakwa. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Coba ya, lu pahamin dalam artinya. Dengan kita bertakwa, Allah yang ajarin kita. Allah yang ajarin secara langsung. Nah, artinya dengan kita jalanin perintah Allah, Allah yang buat kita sehat. Sampai-sampai kita ninggalin tidur kita gitu. Yang penting dikasih haknya, tidurnya di waktu-waktu yang berkualitas tadi. Setelah sholat isya, sebelum sholat tahajud ya, sebelum subuh dan sebelum sholat zuhur. Contohnya gimana? Sini kak. Namanya qailullah. Dirasa berapa jam sih kalau Qailullah, jangan sampai jam sampai lewat zuhur, jadi nggak salah tuh. atau 1 jam? maksimal 15 menit. Wah, ada yang 30 menit itu udah, apalagi sejam dipegel-pegel badan biasanya. Tapi kadang lu setengah jam kan? Iya. Sampai sebelum ini. Biasanya ini ada bedanya sedikit. Ada ya? Gua bahkan sampai cuma 5 menit pernah. Ada yang nerapin tuh. Cuma tutup mata, nggak tidur, bener-bener tutup mata aja. Cuman 1 menit 2 menit. Pas lagi azan itu kan pas waktunya udah pada banget. Azan mulai gue malah tidur, tutup mata aja. Sampai azan selesai gue bangun, udah normal lagi. Udah salah enggak? Udah salah. Udah buka puasa. Udah normal lagi gitu semangat gue gitu. Rasa ngantuk hilang. Tapi niatnya harus jelas. Niatnya qailullah tadi kata Rasulullah SAW, tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Maknanya itu apa sebenarnya? Maknanya itu sebenarnya Allah jauhkan setan dari kita. Maksudnya kita juga dijauhin dari apa nantinya kebudayaan setan pada setelah tidur itu. Kita jadi malas-malesan lah. Kan malasnya datang dari mana? Dari setan. Tapi setelah zuhur boleh nggak? Setelah zuhur Kadang bisanya kalau udah nggak ada pilihan lain, yang utamanya Sering kelabasan. qailullah itu sebelum zuhur. Setelah zuhur masih sering kelabasan. kadang-kadang kan kita Nggak boleh. kerja kan nggak Habis bisa. sholat subuh Nah, sama itu habis sholat asar. jam kerja ini kadang bikin kelop ya. Tidur yang dibenci. Terus istirahatnya jam 11 gitu ya. Lewat dari maghrib. Tidur pagi jam 8 sampai jam 9. Misalkan. Habis ini ya tahajud 24 jam. Benar, begadang nggak bisa kerjaan. Iya. Tugas misalnya. Biasanya orang salah tuh kalau balas dendam ya kan. Gua udah semalam kan begadang. Kayak habis ditikam ya kan. Gua mau tidur gua nanti zuhur bangun. Apalagi bulan puasa. Ini memang jadi Nggak boleh tuh. pertanyaan saya sih, kalau Ramadan itu kan jatah, apalagi kalau waktu 10 malam terakhir itu kan kita kan bersikap gitu kan, jatah tidurnya itu berkurang banget, jadi kadang-kadang efeknya malah pas besoknya itu jadi ngantuk gitu, jadi lemes gitu. Jadi kayak zolim sama hal yang lain ya. Kita alih-alih self love tadi atau mencintai melakukan ibadah, tapi kita zolimi pekerjaan kita atau zolimin orang lain. Iya, maksudnya dari pertanyaan saya sih, maksudnya secara ajaran, secara apa ya, praktikalnya gimana gitu kan, supaya kita tetap seger. Sebenarnya malamnya kita dari ibadahnya di bulan Ramadan misalnya pada itikaf kan, kita kan pasti waktu tidurnya berkurang. Iya. Apalagi kita kadang kalau itikaf itu kan baru tidur sebentar, tiba-tiba dibangunin tahajud, habis itu kita sahur dan berikutnya pulang-pulang habis maghrib
habis subuh itu udah kayak dingin tidur gitu loh. Jadi besoknya malah nggak tidur. Cobanya ini nih katanya. Masuk ya. Enggak ya, maksudnya ada nggak sih Iya, tipsnya gitu. tips misalnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun Rasulullah ilmuwan Muslim gitu loh, gimana kita tetap produktif gitu, nggak dijadikan alasan walaupun waktu tidur kita berkurang. Ya, walaupun gue sendiri belum meraktekkan secara langsung ya, tapi jawabannya tadi itu sebenarnya tidur berkualitas itu yang paling penting. Sebenarnya udah cukup gitu. Ya, soalnya udah dibuktikan gitu dengan orang-orang terdahulu gitu yang tidur cuma sebentar. Iya, tapi dengan makanan dan bergizi juga. Makanannya juga penuhi, nggak terlalu banyak karbohidrat. Gorengan itu dilarang terus. Jangan lain ini ya. Bangun Ya tidur berkualitas itu gimana? Iya. Lu tadi Sebelum tadi kan setelah Isya dia tidur itu benar-benar cuma syarat aja setelah kan tahajud itu kan setelah tidur. Nah, sementara wah saya kan mau ini nih mau gedor pokoknya tilawah Quran. Ya udah habis sholat Isya itu sepertinya tidur cuma 15 menit tidur. Cuma kadang nggak Bangun. Ya komitmen dong. belum ngantuk, kadang Ya udah merem-merem komitmen. Emang tidur tuh harus tutup mata, harus hilang kesadaran. Iya kadang-kadang Handphone Enggak. mati iya itu handphone mati jauh nih, ya. cuma kadang pas Atau di luar. Iya. kayak kok nggak tidur sih gitu. Ya, jadi nggak harus beneran hilang kesadaran tidur. Tidur itu sebenarnya mengistirahatkan badan ya. Ada usaha untuk mengistirahatkan badan dan pikiran semuanya. Sampai bener-bener tidur itu artinya ya udah beneran tidur. Kalau nggak Iya. sampai tidur, yang penting niat kita sudah tidur. Tapi kadang kalau kita udah sebelum tidur niat gitu, malam lebih bangun sih ya. Sama. Pernah Iya. tidur Iya. cuma 2 jam tapi seger, tidur lama-lama. Nah itu malah nggak tadi seger. kan. Itu pernah. Siang biasanya nggak? Biasanya yang diajarin kayak gitu tuh orang militer. Oh iya Dad. Orang militer tuh diajarin tuh tidur berkualitas. Power nap kalau nggak Ya salah. gimana tuh? Nggak ngerti juga gua. Tidur Itu detik ya masalah itu. Enggak, tidur cuma Yang dulu 5 katanya menit, pakai 10 napas menit. ada tuh di itu. Yang penting itu aturan nggak ngaruh napasnya. juga. Ya katanya tarik napas berapa detik. Buat video sih nanti. Gua nggak minjem HP, banyak faktor. video dokumentasi gitu. Pikiran biasanya. katanya itu metode Nggak apa-apa Jo, fokusnya ke sini aja Jo. Punya Jo, Itu. Jo, fokusnya ke sini aja. Yang itu. Oke, ini kita baru bahas rebahan ya, self love yang kaitannya dengan rebahan udah cukup panjang ini. Kemudian nih ya, jadi olahraga ringan atau nabung dan investasi kecil bukan belanja impulsif kan. Kemudian kita bangun relasi sehat kita ya. Jadi kalau dibawa ke perspektif iman, jadi self love sejati itu sama dengan menjaga diri. Nah, ingat menjaga diri itu kata Rasulullah SAW bersabda ittaqun naro. Yang disuruh jaga itu diri kita dari neraka. Karena itu yang kecelakaan yang paling besar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala itu innamal hayatud dunya la'ibu walah. Jadi sesungguhnya dunia ini adalah permainan dan senda gurau yang melalaikan. Kemudian ya di ayat yang lain semua yang bernyawa itu pasti akan mati kan. Kata Allah barang siapa yang dihindarkan dari neraka maka sungguh dialah orang yang paling beruntung. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita jaga tuh diri kita dari neraka. Jangan fokusnya menjaga diri kita dari penyakit, menjaga diri kita dari pusing, menjaga diri kita dari hutang, kan? Tapi tujuan utama jaga diri dari hutangnya bukan kabur. Bukan karena untuk itu tadi jaga diri dari neraka. Jadi Nabi SAW juga mengajarkan apa? Keseimbangan dalam ibadah, ya kan? Ada istirahat, ada bekerja. Masih ingat nggak gimana keseimbangan dalam Islam yang diajarkan oleh Allah? Hadiah nih. Allah katakan, woy. Ada yang ingat? Artinya aja boleh deh, artinya. Oh, udah kita udah 3 bulan ini. Ayo, ujian nih. Ingat ya, nanti dites di agenda hangout bareng kita.
Ya, artinya ya, dan bersungguh-sungguhlah kalian mencari apa yang Allah berikan untuk kalian pada kalian ya dalam urusan akhirat. Jadi kita untuk akhirat harus sungguh-sungguh. Dan jangan lupakan urusan dunia. Jadi itu seimbang tuh. Seimbangnya kayak mana jadi? Seimbangnya kayak gini jadi. Akhirat harus lebih berat. Ya itu balance dalam Islam ya. Akhirat lebih utama, lebih sungguh-sungguh, dunia sekedarnya aja. Berarti Ustaz yang betul itu mencari self Self love ya. self love dengan tujuan self reward yang dari akhirat itu ya. Nah, jadi tabungan kita tuh nantinya. Jadi nggak- Self reward kita nanti tuh. Nggak malah kolaps, malah ya mau tadinya healing untuk diri sendiri marah jebur ke yang lain, menyusahkan diri sendiri ya. Cuman banyak yang nggak sadar sih ya, ngerasa dengan dia ngaji gini, datang gini, dia udah ngabisin waktu dia gitu. Harusnya gua tadi bisa dapat banyak uang nih gara-gara ngaji, gua nggak dapat ya kan. Contohnya pekerja juga kan, dia jualan terus ditutup lagi waktu sholat kan. Nah, itu dia mencintai dirinya katanya, banyak pemasukan nih gua nih kan. Tapi dia lupa self reward yang paling baik itu dari Allah tadi. Ya, akhirat. Yakin Yakin Allah siapkan nanti nih balasan. meninggalkan sesuatu ya. Iya. Balasannya di mana? Dunia akhirat. Kita percaya dong, jangan akhirat aja. Karena Allah tuh memiliki dunia dan akhirat. Jadi jangan lagi, wah kalau gua ngaji gua ketinggalan dunia. Bener nggak gitu? Nggak asik nggak. Nggak asyik banget. Orang Allah punya dunia juga kok. Ya, jadi bohong itu kalau ada yang masih ngerasa dengan dia ngaji atau jalankan ibadah itu dia ketinggalan soal dunia. Ayolah datang sini. Ya, ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Kalau kita kebangun jam 3 apa jam 4 itu Ustaz ya. Itu Masih suatu tidur lagi. kebiasaan apa itu emang diingatkan oleh Allah Ustaz? Woi, biasanya wah, kok gua perasaan kebangun terus ya jam 2:30. Harusnya kita prasangka baik ini, Allah bangunin aku, bangunin saya buat sholat tahajud. Kadang kita kegigit nyamuk kita aja tanda juga kayak Itu cinta pada Allah. Allah gitu kan dengan cara Kan lagi mimpi aneh-aneh gitu kan bangun itu. Apa mimpi aneh? Ya, setan, setan dikejar. kalau bisa itu mah dari Dan sini bangunnya jam 3 ya tahu buruk gitu mah. Banyak mimpi ya. Nggak apa-apa, masih muda banyak mimpi. Bener kan? Yang penting banyak bergerak juga. Buktikan mimpinya. Nah, Tat, nih ada satu yang menarik. Wih, Wis, ya. Mik. Iya, boleh. Kayaknya kalau menarik ini Iya, harus pakai menarik mic. pasti harus. Kedengeran nggak dari dalam ya? Suara ini nih, Ini aja dulu. yang punya Chandra. Cek dengar. Dengar kok dengar. Kedengaran. Masuk nggak suaranya? Enggak orangnya masuk. Masuk ya. Kalau nggak orangnya masuk nih. Aduh. Siap ini dalam. Kayaknya ini Gimana? modus. Tinggal pilih aja Ustaz. Jadi gini. Cuma sisa 2. Tadi kan ngomongin soal ibadah, khususnya sholat yang mungkin ada sebagian orang di luar sana yang perspektifnya mengambat rezeki kita. Nah, saya menarik, maksudnya ada riwayat yang menarik. Jadi ketika kamu ingin merubah hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Boleh. Mungkin bisa dijabarin nih, bagi teman-teman yang awam nih, cara kerja sholat, mekanisme sholat bisa merubah hidup itu seseorang itu bagaimana kan? Iya. Biar jelas terang. Iya, insya Allah. Tapi Benar. kan memang sholat itu nggak bikin kaya, saya percaya. Cuman rezeki itu kan nggak cuma harta. Ada hal lain yang bisa Iya. untuk kita ke arah yang lebih baik dari sekarang. Iya. Jadi yang pertama kita sebagai umat Islam nih ya, karena kita bahas Islam, rukun Islam kita tuh sholat, yang ibadah yang sebenarnya paling umum ya, yang simple lah sebenarnya kan, karena sholat itu berjamaah, sholat bisa juga di rumah, ya kan? Masa sih rukun itu apa sih sebenarnya? Rukun itu ibarat bangunan itu dia bagian untuk bangunan itu berdiri. Kata Rasulullah SAW, Islam itu dibangun atas 5 tadi, kan? Baca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan apa? Salat, puasa, zakat, puasa, nah kaji bilang mampu ya. Nah,
yang lain ini kan sadar gampang, sholat ya ibadah yang harus benar-benar diamalkan diri sendiri, ya kan? Kalau puasa setahun sekali kali kan. Lagi gampang. Zakat juga kalau ada uang, ya kan? Ngaji. Naik haji kalau mampu. Ini nih benar-benar yang sesuatu yang apa ya paling menonjol. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan sholat ini pertama kali yang akan dihisab. Jika sholatnya baik maka baiklah semuanya. Nah, ini sebenarnya poin penting yang harus kita garis bawahi. Artinya apa? Dari hadis ini Allah itu menilai sholat kita dulu, baru Allah perbaiki nanti yang lainnya. Kalau sholat kitanya aja masih nggak baik, gimana Allah mau urus kehidupan kita? Yakin dulu dengan hadis ini, tapi pastikan sholat kita dengan ilmu, kemudian ikhlas. Karena syarat diterimanya ibadah apa? Mengikuti tuntunan dan ikhlas. Berakal ya kan? Iya. Jadi ilmu dengan ilmu dan ikhlas karena Allah. Sholatnya bukan karena lagi dekat dengan doi kan? Wah, doi ini jilbabnya besar. Kalau gua nggak sholat, gua nggak bisa kayaknya nyimbangin dia. Gua ikut sholat juga lah. Nah, tapi kan nanti pasti ada yang kontra kan. Misalnya gini, sholat apa? Itu buktinya si A nggak sholat, hidupnya malah makin baik. Kan ada juga orang ujian di tengah-tengah gitu kan. Itu gimana cara menerjemahkannya gitu kok? Ya. Saya udah sholat nih. Gini, aja. ya kita buat baik ada yang suka, kita buat buruk ada yang suka. Ya kan, semua itu pasti ada pro kontra. Sekarang itu paling utama itu kita harus terus kejar siapa, ridho siapa? Allah dan Rasulnya. Mungkin ibadahnya kurang pas gitu kan? Apa ada? Bukan kok? Ya kan? Ya berarti mungkin sinyal Apa juga dia masih tuh. punya dosa? Kan ingat-ingat ke diri sendiri lagi kayak ya? Karena pasti kan diuji terus. Kemarin iya, tuh pasti diuji. ingat Al-Baqarah 155. Baru mau taubat gitu kan, masa langsung kan? Masa harus dikasih? Al-Baqarah 155 ada apa nih? Itu kan sesungguhnya kami pasti mengujimu dengan kemelaratan, kekurangan buah-buahan, Iya. terus apalagi gitu. Walanya beluanakum bisyai'innya khaifal wa naqsin minal amwal kan. Kan pasti Pada orang-orang yang bersabar. iya nanti Wabasyirus langsung sabirin. nanti kan dibilangin apa? Akan ada hadiahnya untuk Iya, orang beri yang kabar sabar. gembira untuk orang sabar. Alladzina yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, Mengucapkan innalillahi wa inna qalu mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Apa artinya? Nggak jadi yang di dalam itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kembali semua itu akan kembali kepada kalau nggak ada milik Allah akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya apa? Ini dia jawab tuh nih. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang sampaikan? Oke. Ya tadi nyambung ke Padahal kalau lagi bubuk suka lupa. Padahal tahu. Saya yakin dia. Memang. Kembali tembak kan. Tiba-tiba ditembak kadang. Ini mah udah ini hampir 30 juz. Ya, kan Mas, kalau misalnya kita mau baikin hidup kita, maka kita perbaiki sholat kita gitu. Iya. Jadi saya coba mau jelasin secara logika ya. Wih. Secara dalil. Jadi kalau kita sholat itu kan, kita harus fokus. Bahkan kita nggak boleh bergerak selain dari gerakan sholat kan. Kita harus fokus bacaannya, dengan fokus kita menyembah Allah. Sebenarnya itu tuh melatih kita untuk melakukan hal yang sama dalam urusan dunia. Kalau misalnya seorang sholat udah fokus, udah bener, udah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dia juga akan melakukan hal yang sama untuk urusan dunia. Misalnya dia memang kerjanya seperti ini, dia akan fokus, dia akan serius. Semua yang fokus, serius, disiplin, pasti iya. akan jadi hebat. Insya Allah. Dan dengan itu dia akan memperbaiki hidupnya, ya kan? Bahkan seorang yang misalnya ya, seorang tukang sol sepatu ya, misalnya. Ini saya bukan merendahkan seorang tukang sol sepatu, tapi kalau dia benar-benar tekuni itu, dia jadi profesional di bidangnya, terus dia ngajarin orang, dia buka cabang, bisa sukses nggak? Bisa. Wow. Jadi nggak harus di bidangnya memang dia harus udah tinggi gitu ya. Semua yang udah khusyuk, udah serius, udah fokus, dari situ tuh dilatih, dari sholat itu. Oh. Kalau orang yang sholatnya masih belum fokus, nah, itu logikanya begitu. Nanti Kok repost bisa ya. sholat kok nyambung ke dunia gitu kan? Mungkin nggak secara langsung ya, tapi Jadi bukan secara sekedar menggugurkan kewajiban ya. benar. Ini kita harus ngambil nilai dari dulu lah sholat. Gitu ya kayak. Gitu. Jadi Itu nggak fokus kalau dia sholatnya cuma melepaskan kewajiban kelihatan tuh, sampai celengan kelihatan di belakang. Tapi faktanya nih ya, faktanya termasuk aneh sih. Termasuk saya pribadi,
kita tahu gitu kan, salah satu sholat khusyuk itu kan melatih disiplin dan fokus kita. Cuma faktanya itu kadang-kadang kita juga nggak fokus gitu pada saat sholat. Pikiran kita malah jadi kemana-mana. Terus yang tadinya nggak kepikiran, malah jadi keinget gitu pada saat sholat gitu kan. Itu ujian. Itu kan pasti ada godaan, dan katanya juga apa sih? Ada caranya katanya meludah yang 3 kali itu ya ke kiri gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita bentar-bentar gini terus gitu kan. Takutnya kan mengubah gerakan sholat gitu loh. Ya. Karena kadang maaf Ustadz, apalagi kalau lagi sholatnya sendiri gitu, sering banget lupa ini kata berapa ya tadi, nah gitu loh. Lagi sholat juga kan. Kadang suka sering lupa rakaat itu. Pasti. Itu namanya godaan, itu kan setan itu kata Rasulullah SAW. Ya ada setan ketika dalam sholat, dia ketika azan dia lari sampai ke lautan sana. Pas udah selesai azan dia balik lagi, pas iqomah dia lari lagi. Pas sudah selesai koma dia balik lagi, dia cari saf-saf yang gak rapat. Nah makanya disuruh rapatkan saf, karena agar setan itu tidak berada di celah-celah itu. Dia akan membisikkan. Makanya orang-orang yang nggak khusus sholatnya rata-rata safnya nggak rapat. Misalkan ya di rumah nih, kadang-kadang kita udah ngerapetin tuh kan, terus orang itu ngikir sampai ini loh kayak Saras 008. Lalu kita udah kanan kiri, itu bapak-bapak kanan kiri itu selalu kayak isi gitu kita tempelin. Itu kan beda kasus ya, berarti kan kasusnya kita mengamalkan sunnah itu, ini kan sunnah ya, bukan kewajiban. Satu, sunnah itu ya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan apa? Rugi. Kalau itu setan nanti bisa. Insya Allah enggak, kalau kita sudah berusaha. Enggak, jadi itu insya Allah sudah. Kita oh iya nih, Supaya fokus gitu loh, maksudnya. supaya fokus ya. Iya, Pakai logika dulu nih. Logikanya Mau berubah fokusnya itu ketika lagi sholat atau? Iya lagi sholat. biasanya tipsnya untuk fokus itu kita buat apa, kita punya sejadah khusus. Biasa sejadahnya tuh yang nggak ada gambar apa-apa, benar-benar kita fokusin pandangan kita ke situ. Kemudian kita fokusin yang kedua sama bacaan kita aja benar-benar. Terus bacaannya juga yang tartil. Biasanya yang bikin nggak fokus tuh bacaannya tuh buru-buru. Paling simpelnya misalnya ceramah itu minimal kita tahu artinya. Iya, minimal Al-Fatihah atau kita. Kadang-kadang kita kayak cuma mesin reporter doang gitu, kan sakit tapi nggak tahu apa itu. Karena kan kalau mau mengarahkan nggak dapat ya. Oke. Baik, gua pengen denger nih. Mungkin dari Akwat pengen ngasih tanggapan nih. Coba sok dong, atau bisa di share apa pengalaman atau kegelisahan selama ini dengan apa yang sedang viral saat ini, sedang apa ya, marak saat ini dengan alih-alih self-love tadi ya. Perlunya healing, perlunya me time. Apa biasanya paling banyak nih? Ada yang mau kasih tanggapan nggak? Gimana? Ada? Bahasan kita hari ini? Iya, mikir dikasih dari kalau ada ngomong. Nah, jadi self reward juga buat yang apa tadi dia. Memang dalam Islam juga nggak boleh ya. Islam itu mengajar, Islam itu agama yang seimbang ya. Orang gemuk ya kayak ada yang pernah dengar itu termasuk azab ya. Apanya? Umar bin Khattab. Umar Bonani. Ada di filmnya, ada adegannya dulu, adegan. Ini Mohon adalah maaf ya, memang Rasulullah SAW itu pernah memukul Umar ya, memukul perutnya tuh. Perut ini isinya banyak ini kan, karena nggak ada tempat yang paling buruk untuk diisi kata Rasulullah SAW itu kecuali perut. Jadi diantara artinya Rasulullah SAW itu benci sebenarnya dengan orang-orang yang
perutnya buncit. Kalau bisa jadi malas. Iya. Jadi kalau sujud aja nggak enak. Langsung pada suspek semua ya. Langsung dikempesin semua perut. Olahraga. Gas. Ayo. Investasi. 11 orang. 11 orang ini. 11 orang. Ini padel, Pak. 11 orang. Kalau ada yang mau disampaikan boleh ya, yang akhwat ya, terkait obrolan kita ini. Ada yang mau ditanya atau yang mau ditanggapi, angkat tangan aja. Nanti Kaljo yang masih main Di time zone. Kalau main bowlingnya di bowling time zone. Dia ini ATM. Iya di tempat lu kan ada. Iya. Ada yang pakai bola-bola yang kayak bola tenis. Kalau mukbang gimana Ustaz? Mukbang makan banyak. mencintai diri dengan mukbang itu mukbang ya, ada yang nanya mukbang itu self love bukan ya, itu biasanya orang untuk konten kan, satu kan ada tujuan kan, Sama yang sampai kena gula darah nggak ada. tinggi sama Mukbangnya berlebihan sampai dilala ya. Kalau Anda sih menganggapnya self love itu mungkin pemikiran kebanyakan orang itu masih terlalu sempit ya. Mungkin mereka menganggap self love itu memenuhi keinginan mereka gitu. Kalau dalam bahasa agama itu hawa nafsu gitu kan. Gimana saya bisa seneng ngelakuin misalnya makan makanan enak gitu, tapi tanpa sadar sebenarnya kalau makan makanan itu juga secara dampak jangka panjangnya itu kan pengaruh ke kesehatan mereka gitu loh. Jadi self love yang dia pikir itu apa yang saya dapetin saat ini gitu loh, tanpa memperdulikan efek jangka panjangnya gitu. Jadi lebih ke nafsu. Iya, lebih ke nafsu karena dia merasa yuk makan enak, padahal dia tahu nih mungkin jangka ke depannya itu akan pengaruh ke kesehatan dia gitu kan. Cuma yang penting sekarang gue lagi makan enak, atau mungkin rebahan lah enak scrolling, tapi tanpa menyadari nanti dari dia kebiasaan rebahan itu dia jadi males, jadi nggak punya skill apa-apa, nggak mau belajar gitu kan. Jadi yang dia pikirkan itu ya yang penting gue hari ini nyaman, gue seneng gitu, jadi kayak mendapatkan kesenangan instan Ya, gitu. egois kan itu. Iya, itu jadi mungkin self love-nya lebih ke itu. Padahal sesungguhnya self love itu kan harusnya memikirkan Ya. kedepannya seperti Jadi apa. self love itu sebenarnya kalau dalam Islam apa tadi sebenarnya ngatur diri. Jadi diatur dengan sebaik mungkin dirinya tuh biar pas takarannya ya. Ya kan ini minuman ini bisa enak kenapa? Ada aturannya kan? Ya kan? Jadilah dia sesuatu yang bermanfaat tadi. Jadi dia bisa pas. Jadi kalau kurang akhirnya nggak seimbang tadi pasti nggak enak nanti akhirnya. Pasti nanti ada efek sampingnya kan? Efek sampingnya itu. Jadi yang benar itu self love itu apa? Bukan cinta diri juga, tapi berarti apa tadi? Ngatur diri. Nah, jadi tadi tidur cukup, makan sehat, jujur sama diri sendiri. Justru bentuk self love yang paling nyata gitu sebenarnya ya. Jadi jalani kedisiplinan itu sebenarnya self love yang bentuknya nyata. Ada konten kreator, saya belum lama sih lihat, dia bilang Mik. baca buku tentang motivasi, tapi dari sekian banyak buku, dari sekian banyak halaman yang dia baca, ada satu kalimat yang dia bilang itu mengubah hidupnya. Jadi kalimat itu dia bilang disiplin itu bukan mengekang tapi membebaskan. Kalau kita kan berpikir disiplin itu mengekang, kayak saya harus bangun pagi, saya harus melakukan ini dan ini, kayak mengekang gitu. Padahal justru sebaliknya, disiplin itu membebaskan. Saat ini kita seakan-akan terkekang, tapi di masa depan kita jadi bebas melakukan banyak hal yang mungkin nggak bisa dilakukan orang lain. Jadi itu hal yang membuat orang itu jadi berubah, masya Allah. Gua lihat sendiri ya. Gua bukannya mencela ya, ada orang-orang tua yang masih capek kerja ya di jalan, atau dia tua tapi masih jualan gitu. Udah kakek nenek gitu. Gua ngelihat yang gua lihat ini rata-rata mudanya nyantai-nyantai. Mudanya dia bebas. Pas tuanya dia akhirnya terkekang ya kan. Dibalik kita harus sabar. Muda ini kita harus bener-bener ada aturan, ngikutin aturan banget ya. Nanti insya Allah kita bebas. Nah, bebasnya tentunya dengan batas ya kan. Kapan kita istirahat? Lelah ketika di surga. Salah. Kalau kata Nabi apa? Ini guys, katanya istirahat di surga tempat istirahat ya.
Salah. Kata Allah itu surga itu tempat sibuk. Sibuk udah senang-senang. Bahkan mohon maaf ya buat laki-laki itu sampai dia sibuk pokoknya dia menggauli bidadarinya. Ini kita harus jelasin dalam Islam tuh nggak ada yang tabu. Terkadang ya pemuda-pemuda biasanya ya ngerasa wah gua kayaknya kalau ngikutin ajaran Islam gua nggak dapet kenikmatan dunia, ya kan? Padahal Islam tuh fair banget nggak sih? Yang dicintai sama laki-laki itu apa? Perempuan, ya kan? Perempuan itu yang dicintai apa? Perhiasan. Itu disebut-sebut terus sama Allah. Ya kan? Surga balasan untuk laki-laki apa? Bidadari bahkan sampai 72. Kok agama kok gitu amat ya? Iya, fair itu logika banget. Ya, laki-laki memang didominasi dengan itu. Kalau perempuan balasannya apa? Banyak perhiasan, rumah-rumah, ya istana dari mutiara. Karena perempuan aslinya memang suka dengan perhiasan, suka dengan keindahan. Itu namanya fitrah ya. Nah, jadi bersyukur kita kalau kita belajar agama Islam ini, ya, kita insya Allah jadi lebih tahu tadi. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman, ya, apa aja sih yang Allah sudah tanda kutip Allah itu sudah beri informasi ke kita bahwa ini nih yang sering dijadikan orang-orang itu tadi bukan tameng ya, tadi alih-alih dibilang self love gitu, self love tadi. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, telah dijadikan indah pandangan manusia ya terhadap apa? Terhadap wanita dulu ternyata ya. Kenapa kok nggak ada pria? Karena itu ternyata laki-laki ini yang paling dominan ya, dominan memang. Kemudian minan nisa'i wal banina, dan anak-anak kan ya. Baru nih perempuan yang dominasi cinta sama anak siapa? Perempuan. Nomor 2 tuh laki mah jarang cinta sama anak. Jujur aja. Jadi nomor 1 tadi yang Allah sebutkan itu laki-laki tuh. Hati-hati nih kita sama wanita nih. Maksudnya apa sebenarnya? Kita harus rem terus nih jarak kita dengan wanita, interaksi kita dengan wanita. Karena itu bakal banyak ujian di situ tuh. Bakal banyak istri ya, kecuali istri. Kalau istri mah harus banyak-banyak deket. Pokoknya deket terus. Istri. Ya, kalau belum punya jangan deket-deket dulu. Nanti kepleset. Licin. Ya, kemudian tadi kan perempuan, anak-anak. Nah, anak-anak jangan sampai melalaikan. Ya. Ada orang yang punya anak sampai lupa semuanya ya kan. Dia nggak sadar anak itu titipan. Wal qanatiril muqantarah ya kan. Dan apa tadi perhiasan-perhiasan dan perhiasan ya. Kemudian tunggangan-tunggangan kendaraan. Nah, itu tuh yang sering-sering bikin orang tuh lupa diri ya. Koleksi self reward. Berarti nggak boleh nggak gitu ya. Nambah Main mah nggak apa-apa. Gitu ya. Nambah anak self reward kayaknya. Nambah istri. Satu aja belum punya. Jadi nggak apa-apa kali ya. Jual satu dulu. Ada blueprintnya nih kayaknya. Gimana? Jual beli apa? Lebih banyak untuk jual beli. Itu kan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kayak misalkan mobil ini kita tahu nih bakal ke depannya harganya naik gitu. Kita poinnya bukan investasi jadinya kan. Awas kena alih-alih kebutuhan, alih-alih untuk bisnis tapi kena hawa nafsu. Gue juga gitu. Gue kan kayak ternak nih ya. Ada yang jual domba murah nih, belilah. Tapi lupa kalau sebenarnya uang itu untuk kebutuhan pakan nih ibaratnya. Udah kita plot-plot nih. Uangnya untuk kebutuhan kandang, uangnya untuk kebutuhan gaji. Kita beliin dulu nih alih-alih ini nanti bakal ngasih untung. Tapi kita nggak realistis gitu. Ini sudah ada plot-plotnya kita pakai. Jadi yang untuk itu memang uang yang dingin. Investasi. Investasi harus uang nganggur. Iya, maksudnya kebutuhan lain udah ada. Iya, istri udah dipenuhi, kebutuhan karyawan udah dipenuhi. Nah, itu boleh lah. Dengan istiqoroh dulu pastinya. Ya.
bersama istri. Istri koro. Ya, istri ya. Istri sudah oke, Pak. Ada SNI. sertifikasinya ya. Ya, ISO. SNI sudah nanya istri. Istri. Jadi saya pakai lah ya. Jadi ada satu lagi namanya itu tadi toxic relationship ya. Dan ilusi self love. Ilusi self love. Ya. Jadi nafsu. Ilusi. ya. Tapi kalau kayak investasi kayak kripto gitu nggak boleh ya. Waduh. Nanya. Mending titip gambar uang. Aku pernah dengar sih. Kripto. Boleh apa enggak gitu kan? Itu harus. Jelas itu kan gorol ya. Goror ya. Transaksi yang haram itu kan maghrib itu soalnya. Barang kripto. Maisir, goror, Itu kan riba. barang Ya. Bitcoin kan sama koin ya. Tapi Goror kan sama-sama. di internet itu Maisir ada tuh yang judi. mengatakan halal, ada yang mengatakan tidak. Iya. Bahkan ada grupnya, ada kripto halal, ada kripto tidak. Ada itu. Iya, itu gimana? Ini. Ya, makanya goror kan jadi ya. Goror. Enggak, ada yang aplikasinya yang haram, ada yang halal. Iya. Itu loh. Yang halal bikin- sering yang ngingetin bikin- sholat. Gini, maaf ya teman-teman. Kita pokoknya terlepas dari itu ya. Ini kemarin kita bahas apa pekan lalu? Ingat nggak? Cari aman. Cari aman. Cari aman. Nah, cari aman itu harus dicari terus dalam Islam. Dulu sempat Karena- main sih kak, tapi jual semua. Sekarang mah harganya tinggi. Iya, sekarang gini, sekarang Zaman ya. SMA dulu. Ini gua nanya ya, lu datang ke sebuah ini ya kedai, di situ tuh banyak minum-minuman keras, tapi dia jual juga minum-minuman yang halal. Nah, lu datang situ, gua minum yang halal kok. Nah, kira-kira lu bakalan ada kesempatan nggak nanti buat nyobain yang haram? Yang kedua, lu dicap sama orang yang nggak tahu itu, lu minum apa? Bisa jadi fitnah lah ya. Bisa jadi fitnah. Jadi kira-kira disitulah ada apa mudaratnya lebih banyak. Nah, lagi-lagi itu Tapi pilihan. kalau Jangan kayak gitu di disalahkan orang. compare sama miras, kayaknya memang kalau miras kan udah haram banget gitu. Nggak bisa kayaknya, nggak apple to apple nggak sih? Enggak, maksudnya gini loh. Loh, kan ada yang halal yang haramnya jelas juga kan? Apa ya? Kripto. Gitu. Ada juga kan? Barangnya Ya nggak tahu, Nah. barang nggak ada kan? Nggak Pilihnya bisa. tuh itu kalau Ada. gua yang dia pakai. Kalau ngeliatnya itu tergantung aplikasinya itu. Nah, Jadi sistematiknya mereka itu ya dengan cara halal atau dengan cara haram. mungkin ini salah satu ya dai ya, orang-orang yang mau berdakwah di tempat itu gitu. Jadi dia perbaikilah Jadi kripto yang halal. Ya boleh strategi dakwah. salesnya lah dia ya. Nah, ini sebenarnya buat narik Iya. pecinta kripto yang haram, jadi lari ke yang halal. Nah itu kita yang udah tahu ini, kita cari yang jelas aja. Sebenarnya itu fasilitas buat yang pecinta kripto yang haram, biar pindah ke yang halal. Jadi halal itu kayak mana caranya? Nah itu urusan kita kan ya, gua nggak tahu. Belum pelajari. Oke, Itu oke. makanya dari haram jadi halal itu gimana? Yang penting begini nih ya, kalau ada iklan itu. kalau prinsip gua Apa ya, dia mualaf? ini gimana? Kalau gua ya sebenarnya kalau misalnya mengenai kripto atau saham gitu ya, emang kadang-kadang kan teman-teman juga banyak yang ngajakin begitu. Udah lama malah dulu tuh. Karena memang kalau gua lihat sendiri saham ya, kalau yang waktu itu pernah gua ditawarin tuh ya, gue lihat yang halal tuh memang memang ada, tapi emang nggak menghasil, bisa dibilang nggak menghasilkan. Emang susah untuk bisa bikin jadi istilahnya jadi banyak duit atau gimana tuh emang susah itu. Ada yang halal saham ada, cuman susah dapat keuntungan yang besar dari situ. Dan kebanyakan yang lain ya kayak saham-saham perusahaan BUMN kita yang ribawi lah, kita tahu sendiri itu apa ya. Ya itu kan jelas tuh, keuntungannya juga jelas tuh, dan lebih besar juga. Dan yang halal ini nggak bisa menyaingi itu kalau dari yang pernah gue pelajarin itu. Jadi intinya kalau misalnya mau sekarang kan, kalau gue nyebutnya uang-uang yang digital itu uang goib ya, karena nggak kelihatan kan uang itu. Yang punya nggak tahu. Yang punya nggak tahu. Terus Ketika si koin itu tutup, iya itu nggak ada pertanggungjawabannya. Sehingga dari situ apa? Kalau misalnya yang punya sistemnya down misalnya kan, kita mau nuntut kemana tuh harta itu? Kan nggak jelas tuh apa? Goror atau apa? Goror kan? Nah kalau udah mengandung goror ya sudah haram. Jadi intinya kan kalau yang gue tahu ya, perbaiki ya Ustaz ya kalau salah ya. Transaksi itu yang haram tuh
ada salah satu aja, ada unsur tiga ini. Kalau gua nyebutnya maghrib, maisir, goror, riba. Maisir itu taruhan ya. Goror itu nggak jelas. Riba ya kita tahu sendiri riba itu apa. Satu aja ada elemen dari tiga ini. Nah, udah sebaiknya tinggalkan. Kayak misalnya perusahaan kita investasi di perusahaan yang kata orang, wah ini bagus nih prospeknya nih. Apa kita tahu uang kita digunakan di situ tuh dimuterin buat apa? Apa siapa tahu dia donasi ke Israel, kita nggak tahu itu di situ. Nggak jelas jadinya maisir. Jadi udah menuhi tuh salah satu dari tiga tuh, haram udah di situ. Kalau gua nyikapinya kayak gitu aja. Ada tiga aja unsur dari maghrib tadi, maisir, goror, riba, tinggalin udah pasti haram itu. Maka yang paling aman tuh kayak ya lo beli domba, itu setuju gua. itu aset nyata. Ada barangnya. Ada barangnya bisa dilihat perkembangannya, anaknya ada ya, bisa ditantang CCTV 24 jam. Ya jadi gitu. Jelas transaksinya. Jelas. Jadi akadnya memang untuk musyarakah kan, kerjasama atau mudorobah. Mudorobah tuh diberikan memang untuk objek yang jelas dan memang transparan. Ada laporan rutinnya. Mudorobah itu kalau dari bank kayak di halal bank syariah BS itu dia mudorobah itu di mana? Iya, mudorobah itu kan artinya ngomongnya itu kayak dia modalin kita untuk usaha gitu. Iya, usahanya objeknya jelas. Margin untuk keuntungan. Iya. Yang penting keuntungannya nggak boleh flat. Ya, kalau flat itu dan nggak ada resiko, itu namanya riba. Kan? Kalau sebuah investasi itu flat dan nggak ada resiko, itulah riba. Ya, pinjaman yang menguntungkan. Iya. Untung nggak ada untungnya sama sekali. Iya, investasi itu harus yang syariah itu nggak boleh. Juga boleh ya kak. Kalau misalkan sesuai syariat ya, syariat ini ya. Iya. Akadnya. Tapi pegadaian kita itu masih belum ternyata. Pegadaian di Konoha ya. Nanti 2 tuku buat pegadaian juga. Harusnya ketika nggak sanggup bayar, harusnya barang itu dilelang, hasil lelang. Benar. Sisanya itu dipulangin ke kita. Gitu. Oke, setuju. Kita siap gadai ketika kalau udah buat. Kita masih ada titip. Nah, bayar titip itu yang tidak bolehin. Kita itu masih. Nanti kita tinjau lagi. Tapi melabelkan syar'i. Iya. Itu masalahnya. Syariah di kita. Lihat dewan syariahnya. Jadi gimana itu? Oh itu bahasanya panjang ya. Sama Ustaz Erwandi aja. Iya, sebenarnya udah dengerin juga. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Wah, udah terakhir aja nih. Ya spiritual self love, masih setengah jam lagi. Jadi mencintai diri dengan mendekatkan diri pada Allah. Agak adem nih. Kok kayak ngantuk ngomongin itu. Jadi tadi kelewat kita ya, toxic relationship itu belum jawab atau ini sih masih semangat lagi. Iya. Jadi yang ngomong dia tetap mau bertahan di hubungannya nggak sehat karena aku cinta dia, weh. Dan aku kuat kok, ya kan? Ilusi. Ya kan? Ya padahal ya self love tadi berani berkata apa? Aku pantas untuk dicintai dengan cara yang baik. Ya. Sekarang itu bisa dikaitkan dengan konsep namanya izzah dalam Islam, harga diri. Ya. Dengan apa cara menjaga diri dalam ajaran Islam pastinya. Ya. Cara-cara menjaga diri itu luar biasa dalam Islam, sudah enak banget, lengkap banget. Yang perempuan gimana cara jaga dirinya? 1, jangan banyak keluar dari rumah. Tempat terbaiknya perempuan di rumah. Wah, bosan amat di rumah terus, makanya nikah. Ada anak, ada suami, weh, motivasi yang tidak. Kalau udah hidup nggak berwarna itu katanya. Nggak berwarna. Kalau hidup nggak berwarna berarti udah. Kalau perempuan ya di rumah, ya kan, suruh banyak di rumah. Karena dia perempuan itu ya baru bangun tidur iler di mana-mana, rambut acak-acakan, keluar rumah itu udah bikin jadi pusat perhatian. Iya betul. Karena memang semuanya aurat, apalagi ditambah parfum. Maka Rasulullah SAW itu mengumpamakan seorang wanita yang pakai parfum itu sebagai seorang apa? Ya, PSK. Ya. Hadis tuh, bukan gue ngomong, hadis. Ya, sampai wanginya tercium ya, itu dilarang dalam Islam. Maka parfumnya wanita tuh jangan yang menyengat. Dibalik,
Laki-laki malah Laki-laki dibalik harus menyengat tuh malah. kelompok yang lain bawa makanan tuh kan menarik juga kan. Bawa makanan. Tuh ada yang bawa. Atau bawa makanan. Oh. Ya, berarti di rumah nggak ada yang masak biasanya. Jadi bawa makanan dari rumah. Udah. Tapi kebiasaan dari mana? Iya. Kan laki-laki tidak boleh kan? Iya. Berarti kan ada apa? Maksudnya sendiri dari sisi kesehatan, dari apa agama gimana? Jadi kan memang ada aturan gitu terkait hal itu. Iya, semua aturan dari Allah itu sebenarnya baik untuk kita. Iya, memang ada batasan. Makanya kita harus tahu benar belajar. Larangan menggunakan sutra, larangan menggunakan emas. Kesehatan itu ada kesehatan. Kalau pakai laki-laki pakai yang dalam. Iya. Pakai yang emas laki-laki. Itu kan matanya jadi apa? Ada di kulitnya. Di kulit jadi 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 penyakit. Jadi kanker lama-lama. Ya radiasi. Kalau perempuan kan ada menstruasi. Nah, kalau perempuan itu Ya, kalau orang-orang beriman, orang-orang yang sudah cinta sama Allah itu, dia nggak peduli lagi lah dengan manfaat mudaratnya. Ya dia udah buta. Fokus kepada perintah aja, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Udah nggak cari tahu lagi. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya nggak boleh pakai emas? Kenapa? Udah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Itu perkataan orang-orang beriman loh. Maka kalau masih suka tanya-tanya, ya belajar lagi lah. Datang di sini. contohnya ini Ustaz. Orang-orang yang suka katanya agak miring katanya. Apa? Ininya. Itu miring terus ini. Oh, dioperasi. Kalau dari segi mungkin dia ada kendala Sambil di Perbaikan genetik. Nih. apa? Contoh kayak pada juga. Relanya dioperasi. Allah alam ya, belum ini. Yang pasti kalau dia merubah ciptaan Allah, lagi-lagi kalau dia mengganggu, ibaratnya apa ya? Itu kan nggak kalau misalkan membesar gitu. Nah, itu kan ini sebenarnya nggak masalah juga dia kalau dalam Islam tuh yang gua pelajari ya Allah alam. Dari kecil Satu, dia nggak menzalimi diri sendiri, artinya di situ lelanya tuh nggak mengganggu dia gitu. Yang kedua, dia juga nggak maksa untuk operasi itu dicoba orang, ya kan? Atau pinjol, artinya ya udah jangan dihilangin. Tapi kalau dia punya rezeki, nah memang benar-benar bisa dihilangin, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalkan mengganggu dalam dia kan tahu mau membesar. Ya itu kan tadi menzalimi diri sendiri. Jadi ada manfaatnya dengan dibuang. Kan ada yang misalkan salurannya apa itu kan Sinus. Ya kalau mungkin ya pressure harus sekali boleh ya? Nggak boleh. Paket dari dokter. Gitu ya. Ada beberapa alasan itu kan. Sekali salurannya jadi kecil. Oh Ini gitu. harus dimoncongin nih. Harus mancungin jadi Sekalian ya. Enggak ini biasanya. Yang penting ada duitnya ya. Oke, gitu ya. Baik, gimana yang Ahmad ada yang mau disampaikan nggak ini? Tanam jenggot. Ada yang ada tangan? Ada yang mau angkat kaki? Iya gitu. Tapi memang nggak jenggot. Wah, ini termasuk mencintai diri ya, tanam rambut. Katanya. Karena kebotakan yang Berarti ya kalau Tanam kan berarti beda. nggak tahu cara nanamnya, gue belum tahu ya. Mohon maaf. Kalau tanam rambut gue tahu, soalnya untuk tanam. Kira-kira di kapal nggak jadi Tapi cocok. Bukan. Ayo tanya. saya pernah dengar dengan seseorang dia sebenarnya untuk kebaikan dia, untuk kalau misalnya ada keperluan apa gitu loh, sebenarnya itu kayak invest lah. Dia itu beli Ya, tapi kemana-mana pas itu. pengetahuan istrinya gitu. Waduh. Dia Diri sendiri. banyakin ya kayak biasa dia kayak
sifatnya kendaraan gitu loh. Iya. Cuman Self reward dia. Iya, istrinya itu kayaknya belum dia nggak terima gitu loh Ustaz. Iya. Ya. Terus Kayaknya itu gimana Ustaz? pengalaman. bukan antum. Antum seorang. Iya, itu gimana Ustaz? Simpelnya gimana Ustaz? Maksudnya dia nggak ada izin sama istrinya? Iya. Istrinya nggak izin? Iya, tapi dia kebaikan dia gitu ke depannya kalau Tapi ada yang dizalimin nggak? Nafkahnya dipenuhi nggak? dipenuhin sih. Kalau semua terpenuhi, memang itu uang dia kan, bukan mencuri atau korupsi. Istrinya kurang. Ya, uang ini Iri ya istrinya. Iya, terus Atau ibaratnya istrinya jadi kurang healing gara-gara itu, istrinya jadi kurang jajan gara-gara itu. Nah, artinya sebenarnya dia ada haknya belum terpenuhi istrinya sepenuhnya, sampai istrinya ngeluh nih. Sebenarnya bahkan ya ada orang bilang diantara tanda sukses ibaratnya punya istri ya, istrinya tuh ada yang bilang apa ya, ibaratnya subur ya badannya ya, ibaratnya kemudian atau tanda kutip itu ya itu artinya dia sukses katanya kan ya. Ada yang mengartikan seperti itu ya. Iya. Istrinya bahagia. Iya. Saya Iya sering kayak gitu kayak bahagia gemuk. Tapi nggak juga, nggak bisa juga karena ada orang yang nggak mau seperti itu. Itu hanya alasan ya. Alasan. Padahal mah kasihan ya kayak kalau misalkan Sian. penyakit Bisa relate. Silakan. Chandra Teluk sekarang. tipis ya. Kali Chandra Teluk. Sebenarnya dalam Islam ada sih uang istri, uang suami, uang istri. Uang suami, uang istri ya benar. Nah itu dilurusin gitu kayak. Iya, jelas lah. Soalnya saya pernah baca di Timur Tengah mayoritas Afghanistan ya, misalnya negara Islam. Jadi mereka nggak mengenal istilah gitu. Jadi uang istri, uang suami, uang istri. Cuman dalam Islam itu ada nggak istilah? Kalau dalam Islam ya suami bertanggung jawab penuh terhadap nafkah ya. Nafkah itu kan tadi sandang pangan papan. Sandang pangan papan. Kemudian Rasulullah SAW juga tekankan apa? Khairukum ya, sebaik-baik kalian ada yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istri. Itu sebenarnya motivasi kita harus terus upgrade terus gitu. Kualitas kita dalam apa? Memberikan nafkah, memberikan kebaikan. Nafkahnya udah terpenuhi, kita punya uang. Misalkan nafkah bulanan berapa ya, udah terpenuhi. Sisanya kalau kita lebih ya kayak kita harus megang uangnya juga kan. Iyalah, jangan sampai menas harga diri, jangan sampai kita apa-apa minta istri. Itu Mohon maaf ya. nggak ada wih. Denger kayaknya. Toh mau ngasih lebih tuh lebih ke hadiah untuk istri nggak sih kak? Bener. Gift ya, gift jadi ya. Iya, benar. Jadi baiknya Tapi seperti itu. selama ini kalau saya terapinya gitu kak. Iya benar itu. Iya. Jadi kayak uang istri bulanan ada. Ya, jangan sampai ini ya. Satu, pernah dengar suami-suami takut istri. Yang kedua kita nggak boleh ngilangin harkat dan martabat loh. Ya, karena kayak kita mau jajan, mau beli apa, nggak harus minta uang lagi. iya, dalilnya jelas. Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari situ tuh Allah katakan laki-laki itu pemimpin di atas kalangan wanita. Kita nggak boleh sampai merasa kekurangan di depan wanita. Contohnya tadi mau beli pulsa aja minta istri, ya kan? Mau ongkos minta istri, karena semuanya bendahara negara di istri. Katanya dia bisa manajemen, tapi buat diri kita jadi di bawah istri. Nggak boleh. Dalam Islam itu harus adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Susah tuh nyari istri kayak gitu. yang gerak bayar, Yang susah ini biasanya jomblo. Dijawab Yang susah jangan. Gimana? udah terjawab. Cari Ustadz ya. Cari istri. Tadi ini sebenarnya. Mik. Tadi terkait yang uang istri, uang. Enggak sih, Maksudnya gini, Woi. kalau setahu saya kan memang Ini kan ya memang Oh iya, belum dijawab ya? suami itu memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, Iya. kebutuhan keluarga lah ya. Anggaplah dia udah ngasih uang bulanan, tiba-tiba berlebih. Ya. Itu misalnya kebutuhan, anggap misalnya dia kasih anggap 5 juta misalnya. Iya. Untuk kebutuhan dia 4 juta, jadi ada 1 juta. Itu Iya. terserah istri mau dipakai apa Iya. tetap harus izin juga ke Iya, suami. salah istri. Kenapa? Ya
sebenarnya nggak izin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu pengelolaan dia tadi akhirnya. Iya udah milik dia ya. Bisa dia nyisain 5 juta, nyisain 4 juta. Coba lu bayar. Terpenuhi semua. Ya, lu bayar 24 jam orang kerja di rumah buat lu. Masak, ngurus anak, nyuci baju, nyuci piring. Berapa gajinya? Iya, jadi maksudnya istri itu dari uang sisanya itu dia boleh misalnya belanja kebutuhan dia, misalnya beli apa ya untuk jajan dia itu nggak apa-apa kan? Boleh banget. Tapi kalau memang uang istri dia sudah bukan kita. Oh, kita ngomongin istri terus nih, yang belum punya istri gimana nih? Apa tutorial? Pelajaran dibayangkan. Kayak gimana yang di dalamnya yang belum Yang dari pihak ceweknya mungkin mau membela diri. yang kuat. Bela diri. Membela diri. Mungkin ada yang kuat lagi diomongin ini, Wi. Kalau enggak mau lanjut. Gue langsung sama istri itu udah ngeriin uang istri. Ya, gimana? Langsung japri istrinya dia. No, uang istri. Ini kan dari hubungannya suami ke istri. Nah ini kalau misalnya Ini istri. ke ibu, Iyalah, kan istri. itu nggak lepas tanggung jawab. Oh, iya. Itu mana yang didahulukan? Maksudnya, contohlah misalnya kita sebagai laki-laki ada kewajiban kepada istri dan anak. Lu mau tau istrinya ngelihat Iya, anaknya yang kalau cowok laki-laki mirip. yang nggak lepas tanggung jawab juga pada ibu. Iya. Nih mirip bininya nih. Gimana? Kalau misalnya kita nggak bisa, Bini dia ini versi ceweknya. apakah semampu kita tuh ada batas apa harus seimbang? Oh iya. Kalau istri, Cuman lupa aja lupa. Kita lihat dulu ya. Pertama, ibu kita tuh masih bisa, ibaratnya masih punya penghasilan nggak? Yang kedua. Tadi umur berapa, Mas? Kalau enggak ya, kita yang utama ngasih. 16 tahun. Suaminya dulu kalau ada suami. Emang mau lu Ya, mah kalau kita mertuan? ini Emang lu mau jatuhnya punya- kayak sunah muakkad tuh kalau masih ada suami. Kalau dia masih ada suami. Sunah muakkad atau sunah muakkad nggak? Jadi sunah yang ditekankan gitu. Jadi jatuhnya kayak sedekah ke orang keluarga dulu nggak sih gitu, jadi sedekah. iya, jatuhnya yang paling utama yang kita kasih pertama tadi ibu dulu kalau bapak kita masih ada ya. Karena kewajiban kita yang pertama istri dulu tadi. Iya. Nah, tapi kalau beda kasusnya kalau ibu sudah nggak ada yang ngasih nafkah, ibu yang pertama. Bapaknya udah tua. Karena nggak bisa digantikan ini ibu ini. Bapaknya udah tua. Istri tadi sudah nomor 2. Apalagi kita kan laki-laki ya. Nah, lagi-lagi yang penting bentuknya tetap nafkah ya, nggak boleh mengabaikan keluarga tadi. karena kan sering crash itu tak soal itu tak. Detailnya kan gitu. Ya, insya Allah menantu yang solihah ya, makanya yang benar mendukung kita berbakti kepada mendukung kita berbakti pada orang tua. Jadi panjang ya kalau di sini. Ini kan ilmu parenting juga ya. Dari Syafi'i Watt. Jadi misalkan Mas, punya orang tua udah lanjut usia lah ya. Dua-duanya masih hidup, tapi tidak mampu untuk bekerja lagi, Ustaz. Ya kan? Misalkan ya, kita tinggal serumah, ikut kita ke rumah sama istri yang anak. Udah siap, Misalkan baru rencana nih. Nah, apalagi kan kalau misalkan anak kita anak tunggal gitu kan, misalkan anak bungsu gitu misalkan. Persiapan buat yang di dalam. Nah, jadi apa ya? Misalkan nih, kalau kita sibuk bekerja laki-laki, istri kan yang itu, apakah jadinya kita membebani istri kita untuk mengurus orang tua, apa kita harus punya nyari AMT lagi gitu untuk merawat orang tua gitu? Ya, lu rela nggak ibaratnya dia karena apa ya? Ini lu surga lu diurus sama orang lain gitu. Apalagi orang yang kita nggak tahu nih ibadahnya gimana, pendidikannya gimana. Lu balik kalau itu anak lu gitu. Apa misalkan kalau kita lagi sibuk gitu saat kerja? Kalau kita diwakilkan dengan siapa yang bisa? Istri kita lah gitu. Yang paling utama ngurus orang tua kita tuh ya kita, kalau nggak istri kita. Kalau orang tua kita udah nggak bisa ngurus diri lagi. Nah itu malah nggak boleh. Terbalik malah orang-orang China sana, orang-orang di Tiongkok sana, yang mereka menganggap orang tua itu apa nama hoki, bohoki, ya, dibawa ke rumah. Bener itu dalam Islam. Ya benar itu. Surga Ustaz ya. Itu berkahnya luar biasa.
Gue udah ngalamin ya. Buat yang kenal gue, ya, gue dulu 1 tahunan ngurus ibu gue sakit, kanker darah sampai akhirnya meninggal itu. Gue ninggalin semuanya, urusan dunia, penikmatan yang Allah yang dijanjikan, udah berhenti, kerjaan ditinggalin, tempat tinggal ditinggalin, urus orang tua sampai akhirnya meninggal. Akhirnya Allah bukakan semua pintu rezeki. Ada aja rezeki. Bener. Tapi anak sekarang itu percaya gini kan, ada ya sampai ada ya Pak, kita tuh nggak minta dibangun beberapa tidak ada pindahannya. Nah itu mah orang jahil. Iya sampai nggak kata Allah sama orang jahil apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang-orang bodoh berbicara, ya bodoh tuh apa standarnya dalam Islam? Kalau nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya udah itu bodoh. Apa jawaban kita terhadap mereka? Dadah, tinggalin. Nggak usah diurus ya. Masih banyak orang-orang yang cerdas. Masih banyak orang-orang yang buzzer ya kayak soal anak itu ya nggak bisa dilahirkan. Oke, kayaknya kita udah sampai di akhirnya ya tadi. Jangan sekarang gitu ya ada ya. Dia makanya bahaya benar. Kalau bahaya media itu bahaya. Ya, jadi terakhir tadi, terakhir ya teman-teman. Jadi kita harus yang terakhir sadar bahwa Allah menciptakan kita berharga, ya kan? Masih podcast. Bukan untuk direndahkan oleh dunia, oleh akhwat. Orang lain. Kalau kedengarannya kok akhwat. Saya udah kepikiran. Tolong Tat. Ya arahkan nilainya nih. SMP aja dikirimnya. Ke nilai taubat, ya taubat terus diulang, syukur terus diulang terus, sabar terus dipertebal, ya kan dalam surat Ali Imran itu bersabarlah dan perteballah kesabaran kalian, karena sabar ini benar-benar harus terus kita minta, ya jangan sampai kita minta kemudahan, sebenarnya kita minta banyak kesabaran dan kekuatan. Kemudian kita arahkan lagi nilai untuk bisa menjaga diri kita dari yang terakhir dari maksiat, ya. Bentuk tertinggi dan itu adalah bentuk tertinggi mencintai diri sendiri, ya. Tadi itu garis bawahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam Al-Baqarah 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini nih poin garis bawah yang harus kita pahami hari ini. Ada larangan ternyata, ya, mencintai diri sendiri, menjadikan kecintaan diri terhadap diri sendiri itu sebagai pemuas hawa nafsu aja, ya. Padahal dia membinasakan, menzalimi diri saya sendiri. Self love palsu, ya, fake self love, ya, ijazah palsu yang di sana, kan di sini asli semua itu. Ya, jadi flexing gitu ya. Bahaya. Oke. Mungkin itu bahasan kita hari ini ya. Semoga ada lagi Ustaz. Ini masalah murihlah itu gimana? Oh, masalah murihlah itu mah. Lagi belum ditutup. Jangan jadi masalah rela ya. Bukan masalah. Kita sudah banyak masalah. Orang mau rela malah jadi masalah. Oke, teman-teman semua, buat pengunjung tutup kopi Kedaton, ya. Abis ini. Buat lo pada lagi-lagi yang belum tahu kita ini siapa, kenalan dong. Atau boleh kepo-kepoin dikit Instagram kita @ngaji_g, ya. Jadi bergabunglah dengan kami dan rasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Nikmat kehangatan dan kenyamanan saat kamu duduk bersama orang-orang yang berjuang untuk menjadi lebih baik. Itu di situ saja. Insya Allah dengan mengikuti ini, lo pada akan mendapatkan apa? Pahala lagi. Kebaikan, kenikmatan dunia dan akhirat. Ya, Allah siapkan insya Allah. Ya, gabung ke kita, bukan cuma itu, nanti lo pada dapat kopi gratis, boleh milih yang lain juga, tapi lebihnya bayar sendiri. Kalau lebih dari 20.000, ya. Boleh lain boleh, yang penting 20.000.
Ya demikian, semoga Allah pertemukan kita di pekan depan dalam keadaan yang lebih baik. Semoga teman-teman yang belum bisa hadir atau yang belum mau hadir di luar sana bisa ikutan hadir bersama kita. Insya Allah kita open terus. Ya. Buat yang mau dukung kegiatan kita ini bisa juga isi canceling di kasir ya. Isi berapa aja, sebanyak-banyaknya bagus. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Doa kita dan majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.